Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya berpikir kembali, apakah itu yang dinamakan adab ketika anak kecil dibantai kamu mengirimkan makanan? Apakah itu adab ketika anak kecil dibantai kamu mengirimkan obat-obatan? Itu yang kamu bilang adab? Malu sama imanmu, malu sama Al-Quran, malu sama Allah, malu sama Rasulullah. Kalau itu yang kamu bilang adab, berarti kamu memang gak baca Al-Quran. Malu itu bukan kena bencana. Sedangkan orang kena bencana saja, itu bukan cuman makanan dan obat-obatan yang kamu kasih. Kamu tambah satu ustadz. Suruh larang mereka buat maksiat kalau bencana kan. Tapi ini peperangan, anak kecil dibantai. Kenapa kamu gak merasa malu hanya mampu mengirimkan makanan dan obat-obatan? Padahal kewajiban kamu itu mereka pasukan perang, senjata. Karena ini pembantaian. Malu. Kenapa kamu gak punya rasa malu kepada Allah? Gak punya rasa malu seperti kamu gak punya rasa malu kepada Rasulullah. Anak kecil jelas-jelas dibantai di layar kaca kita. Kamu hanya mengirimkan makanan dan obat-obatan. Gak mampu mengirimkan pasukan perang. Lemah. Bersikap lemah. Sampai kapan kamu bersikap lemah dan pengecut seperti ini? Sampai Imam Mahdi datang. Menunggu Imam Mahdi datang. Kalau Imam Mahdi datang itu 10 tahun lagi, kamu 10 tahun lagi melakukan riba, 10 tahun lagi kamu menjadi pengecut, 10 tahun lagi kamu menjadi orang-orang yang lemah. Menyedihkan. Padahal Allah memberikan kamu akal. Seakan-akan akal kamu itu gak ada gunanya. Seakan-akan akal kamu gak ada gunanya karena gak dipakai. Kamu menunggu Imam Mahdi datang. Padahal kamu tahu Imam Mahdi itu dipaksa kan ribat. Ini kan menyedihkan. Seakan-akan akal kamu memang gak ada gunanya. Kamu gak mengambil pelajaran, gak berpikir. Bahkan padahal kamu punya akal. Kamu bisa bertindak dan melakukan sesuatu. Kumpulkan semua orang muslim bersatu di sebuah tempat. Pilih pemimpin yang ada dan buat pasukan perang. Lawan semua Zionis. Hentikan penggunaan uang kertas, hentikan penggunaan US dollar. Jangan bangun hubungan ekonomi dengan orang-orang yang membantai anak kecil. Lawan semua pemimpin munafik itu. Gak mau bersikap tegas, bersikap pengecut, menunggu. Padahal punya akal. Jadi untuk apa akal kamu? Kalau yang kamu tahu hanya menunggu. Sejatinya kejahatan itu memang datang karena kebodohan manusia. Ya, wallahu alam. Semoga umat muslim segera sadar dan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW yang telah Allah titipkan kepada Rasulullah untuk diajarkan kepada kita. Allah.